Siap-siap terkejut, karena teknologi pendingin terbaru di Poco F8 series bukan cuma janji kosong, tapi revolusi yang bikin gaming maraton anti nge-lag dan tangan tetap adem. Wow, kedengarannya menarik sekali. Jadi, Poco F8 series benar-benar serius dengan performa gaming stabil yang anti nge-lag ya. Aku sering dengar keluhan ponsel cepat panas saat dipakai main game berjam-jam. Tepat sekali, Poco tidak main-main. Mereka tidak hanya mengandalkan chipset kelas atas, tapi juga melakukan upgrade besar-besaran pada sistem pendinginnya. Ini bukan sekadar peningkatan biasa, ini adalah generasi terbaru dari Liquid Cool Technology. Liquid Cool Technology generasi terbaru, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Pasti ada rahasia di baliknya yang bikin performanya jauh lebih stabil kan? Aku penasaran dengan detailnya. Rahasianya ada pada desain jalur pembuangan panas yang jauh lebih cerdas dan efisien. Kang Lo, Senior Product Marketing Manager dan Spokesperson Poco Global, menjelaskan bahwa inilah peningkatan terbesar tahun ini. Mereka ingin memastikan performa tetap prima, bahkan setelah pemakaian berat. Jadi intinya Poco ingin para penggunanya bisa bermain game selama mungkin tanpa khawatir ponsel jadi often berjalan ya. Ini solusi yang sangat dinantikan oleh para gamer sejati. Persis, Kang Lo bahkan menyebutkan bahwa mereka merancang sistem pendinginan baru ini dengan struktur multi-layer yang jauh lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Ini janji nyata untuk performa yang konsisten. Struktur multi-layer kedengarannya kompleks. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut bagaimana sistem ini bekerja, terutama di Poco F8 Ultra dan F8 Pro? Apa keistimewaan masing-masing? Tentu, mari kita mulai dengan Poco F8 Ultra. Di seri ini, Liquid Cool Technology diperkuat dengan sistem yang mereka sebut 3D Dual Channel Dual Layer Ice Loop System. Ini adalah peningkatan signifikan yang memungkinkan panas disalurkan melalui beberapa jalur secara bersamaan. Dual Channel Dual Layer Ice Loop System. Dua lapisan ya? Apa fungsi masing-masing lapisan itu dalam menjaga suhu ponsel tetap rendah dan performa tetap stabil? Betul, dua lapisan utama. Lapisan pertama memiliki permukaan cembung yang lebih besar, dirancang selaras dengan mainboard. Fungsinya adalah menyerap panas dari beberapa komponen sekaligus, menjaga kestabilan suhu di area motherboard. Oh, jadi lapisan pertama itu semacam penyapu panas umum di seluruh motherboard? Lalu lapisan kedua fokus kemana? Pasti ada area vital yang butuh perhatian kan? Tepat, lapisan kedua memiliki permukaan cembung yang lebih kecil dan ini fokus khusus menyerap panas dari SoC. Kamu tahu sendiri, SoC adalah komponen yang paling cepat menghasilkan panas, terutama saat gaming intens atau proses rendering berat. Jadi satu lapisan untuk area luas, satu lagi untuk jantung yang panasnya paling ekstrem. Cerdas sekali. Tapi bagaimana dengan masalah panas dari modul kamera? Itu sering jadi isu di ponsel flagship lain, terutama saat merekam video. Nah, itu dia keunggulan lain dari desain dual loop ini. Sistem ini dapat menghitung dan mengalirkan panas yang berasal dari modul kamera. Jadi, tidak akan ada penumpukan panas di satu area yang sering menjadi masalah di ponsel flagship lainnya. Luar biasa! Jadi masalah overheating kamera saat merekam video panjang pun bisa diminimalisir? Ini berita bagus untuk para content creator. Benar sekali. Dan yang lebih impresif lagi, didukung oleh Ice Loop System 6700 mm persegi, panas dapat disebarkan secara agresif dan sangat cepat. Ini memastikan performa yang konsisten, bahkan jika aplikasi berat dijalankan secara maraton. 6700 mm persegi. Itu area yang cukup luas untuk sistem pendinginan di dalam ponsel. Lalu bagaimana dengan Poco F8 Pro? Apakah sistemnya sama atau ada perbedaan signifikan? Untuk Poco F8 Pro, perusahaan memperkenalkan inovasi yang tak kalah menarik, Ice Loop Triple Layer 3D pertama dalam sejarah Poco. Ini membawa pendekatan baru dalam manajemen panas dengan 3 lapis susunan pendinginan. Triple layer 3 lapis pendinginan? Kedengarannya lebih canggih lagi. Apa saja yang ditingkatkan di versi Pro ini? Ada 2 hal utama. Pertama, jarak antara layar dan liquid heat pipe atau LHP ditingkatkan. Ini membantu menurunkan suhu permukaan, membuat ponsel tetap nyaman saat digenggam, bahkan setelah sesi gaming yang panjang. Kenyamanan genggam memang penting, jadi tidak ada lagi sensasi memegang wajan panas setelah main game.
Dan yang kedua, apa peningkatannya? Kedua, LHP diposisikan lebih dekat ke SoC. Efeknya, penyerapan panas dari inti chipset jadi jauh lebih cepat dan panas segera dialirkan ke jalur pembuangan. Ini adalah optimasi yang sangat efektif.